dengan pagi ini kita mempunyai suatu acara yang luar biasa. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir pada hari ini, ya, tujuan acara ini adalah untuk memperkenalkan sebuah kesempatan bisnis. Nah, pandemi yang sekarang ini belum berakhir, Bapak Ibu, ya. Dan hari ini kita ingin memperkenalkan sebuah bisnis, ya, yang sampai sekarang kami boleh dengan bangga bahwa bisnis ini di tengah pandemi, ya, ini punya impact tapi tidak begitu punya suatu yang membuat kita mengkhawatirkan dalam bisnis ini, Bapak Ibu, ya. Dan ini tentunya dengan bangga kami juga memperkenalkan nanti ada seseorang yang akan menceritakan kepada kita bagaimana cara untuk menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu, ya. Sama seperti Bapak Ibu semua sekarang di sini, ya. Beliau juga Pak Johan Wahyudi, ya, duduk seperti ini hanya dulu itu langsung ketemu. Tapi sekarang ini Bapak Ibu kita melakukan yaitu acara virtual Grand Business Opportunity bersama dengan Prudential. Nah, Bapak Ibu, ya, seperti saya katakan tadi bahwa atau Suci katakan tadi bahwa saya akan membawakan pertama sekali adalah membawakan sekilas pandang mengenai Prudential. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, ya, apalagi di situasi pandemi sekarang, ya, banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan di situasi krisis moneter maupun krisis kesehatan sekarang, Bapak Ibu. Ya, kita lihat di luar sana banyak perusahaan yang sudah mengatakan pilot, ya. Kemudian banyak sekarang negara yang mengatakan bahwa sudah dalam keadaan resesi, Bapak Ibu. Nah, sehingga dalam situasi ini tentunya akan dinilai perusahaan-perusahaan mana yang bisa bertahan menghadapi krisis ekonomi tersebut, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu penting, ya, Bapak Ibu mengetahui bibit bobot bebet daripada Prudential. Latar belakang Prudential itu bagaimana? Historinya bagaimana? Mampu tidak Prudential ini menghadapi yang disebut dengan resesi ekonomi seperti sekarang ini, Bapak Ibu? Nah, saya akan mulai dulu mengenai segelas pandang mengenai Prudential. Apabila Bapak Ibu ingin mengetahui Prudential, tentu Bapak Ibu harus mengetahui 3 hal mengenai Prudential. Yang pertama adalah kuat nggak Prudential, ya, kekuatan daripada Prudential. Yang kedua adalah sehat nggak Prudential. Sehat itu artinya apa? Bagaimana kesehatan daripada keuangan Prudential, ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana Prudential mengelola keuangan daripada uang nasabah yang diberikan kepercayaan kepada Prudential. Nah, ketiga hal ini penting Bapak Ibu untuk mengenal sekilas mengenai Prudential. Nah, yang pertama, ada 3 pilar, ya, kalau kita bicara mengenai Prudential. Pilar pertama, Bapak Ibu, adalah Prudential yang berdiri di London. Pusat daripada Prudential seluruh dunia adalah di London, dan sudah berdiri 172 tahun. Ini penting Bapak Ibu, ya. 172 tahun artinya Prudential sudah melewati masa-masa krisis, ya. Apakah krisis Perang Dunia Pertama, Kedua, maupun kejadian-kejadian yang berhubungan dengan krisis moneter yang ada di dunia, ya. Dan ini Prudential sudah melewati masa-masa tersebut, Bapak Ibu, ya. Ini artinya Pak Prudential tumbuh dan berkembang dengan dana kelolaan yang dikelola uang sekarang adalah 599 pound sterling atau 9.977 triliun, ya, kalau dirupiahkan, Bapak Ibu, ya. Nah, bicara mengenai pilar yang kedua adalah Prudential Corporation Asia, di mana Prudential yang ada di Asia ini berkedudukan di Hong Kong, Bapak Ibu, ya, dengan dana kelolaan 118 miliar pound sterling atau setara dengan 1.966 triliun rupiah. Dan pilar yang ketiga, ya ini penting Bapak Ibu, yaitu pilar yang ada, ya. Jadi 2 pilar tadi itu adalah menopang pertumbuhan Prudential di Indonesia, dunia, Asia, dan Indonesia. Nah, Prudential di Indonesia sudah berdiri 24 tahun yang lalu, dan kami telah menunjukkan rekam jejak yang panjang, termasuk juga beberapa kali krisis moneter juga yang ada di Indonesia. Dan kita juga berdiri memberikan pelayanan yang prima, serta tentunya kami akan mendengarkan,
memahami kebutuhan masyarakat di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, itu adalah bicara mengenai pilar ataupun kekuatan daripada prudensial yang ada di seluruh dunia. Berikutnya slide. Nah, ini slide yang tentunya Bapak Ibu merangkum daripada semua kekuatan yang ada di prudensial. Ya, ada 6 keunggulan daripada prudensial yang patut Anda pertimbangkan untuk mau bergabung dengan prudensial. Ya, nanti Bapak Ibu akan tahu bagaimana cara menjalankan bisnis ini dari Pak Johan. Tapi saya akan bercerita mengenai kekuatan dari perusahaannya. Ya, yang pertama adalah brand yang terpercaya. Brand awareness Prudential mempunyai tingkat 98%, ya. Kemudian brand preference kita mempunyai 94%, ya. Ini diukur dari tingkat di tahun 2019, ya. Yang kedua, ya, kekuatan finansial yang kokoh. Nah, ini penting Bapak Ibu. Dalam menghadapi situasi sekarang, ini penting, ya. RBC perusahaan 678%. 678. Ini artinya apa? Prudential mempunyai kekuatan untuk melakukan kewajibannya, membayar kewajibannya bila terjadi sesuatu kepada Prudential sebesar 678% dibandingkan dengan dia punya kewajibannya. Ya, syarat dari pemerintah hanya 120%, Prudential 678%. Total aset, Bapak Ibu, ya, aset prudensial, kekuatan prudensial adalah 80,7 triliun rupiah. Ya, kemudian 45 prestasi di 2019 dan merupakan market leader di Indonesia selama 10 tahun. Itu dia kekuatan finansial yang kokoh. Nah, ketiga adalah Prudential mempunyai layanan yang berorientasi kepada nasabah. Karena kita berpikir bahwa nasabah itu adalah merupakan aset daripada company, ya. Total klaim yang dibayarkan oleh Prudential selama 1 tahun Bapak Ibu ya, 15,6 triliun rupiah. Ini jumlah yang cukup besar, ya. 15,6 triliun dibayarkan dalam 1 tahun total klaim. Kemudian juga Prudential mempunyai medical network, ya. Artinya kita mempunyai jaringan rumah sakit di seluruh Indonesia yang bisa dipakai oleh nasabah kita untuk dilayani kalau terjadi sesuatu kepada nasabah kita tersebut. Ya. Nah, ini disebut bahwa Prudential mempunyai produk-produk yang unggul, Bapak Ibu. Kita keluarkan produk, tapi nggak ada yang beli, ya. Nah, sebagai pebisnis, tentunya Bapak Ibu harus memikirkan laku nggak produk itu kalau dijual. Nah, Bapak Ibu, kita katakan bahwa produk kita adalah produk yang unggul karena mencakup kepada kebutuhan-kebutuhan nasabah, apakah kesehatan, ya, apakah dia bersifat untuk investasi, ataukah bersifat yaitu untuk jiwa, Bapak Ibu. Nah, ini disebut dengan mempunyai solusi terbaik kepada masyarakat Indonesia. Nah, ini paling penting Bapak Ibu, ya. Tenaga pemasar Prudential yang profesional, ya. Kita adalah perusahaan yang memiliki agent yang level internasionalnya itu terbanyak di Indonesia dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, Bapak Ibu. Ini artinya apa? Bahwa Prudential mempunyai yaitu cara untuk mengembangkan agen-agennya untuk berprestasi di tingkat internasional, ya. Termasuk kepada yang mengundang Anda malam hari ini. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk yang mengundang Anda pada malam hari ini, ya. Mereka adalah bagian daripada orang-orang sukses di Prudential. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu peduli terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, selain Prudential beroperasi untuk mencari profit, ya, tentunya Prudential juga melakukan yaitu social responsibility terhadap masyarakat di Indonesia. Ini penting juga, ya. Dan ini Prudential juga sudah melakukan yaitu investment community kepada masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita sekarang ini lebih fokus kepada masyarakat yang ada di timur,
tapi tidak kemungkinan bahwa seluruh masyarakat yang komunitinya yang ada di seluruh Indonesia ini juga akan menjadi cakupan daripada peduli dan berbagi pada masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, itu dari saya bicara mengenai keunggulan daripada Prudential dan bagaimana kekuatan Prudential ya untuk Bapak Ibu pertimbangkan sebagai teman partner untuk menjalankan bisnis. Dan ini adalah bicara mengenai tenaga pemasar Prudential di 250.000 orang ya. Kita sekarang mempunyai 434 kantor pemasaran mandiri dan mempunyai 2,7 juta nasabah. Bapak Ibu, ini penting juga ya. 2,7 juta jiwa nasabah ya. Ini kalau dilihat dibandingkan dengan penduduk Indonesia ya 250 juta, ini adalah jumlah yang sangat sedikit Bapak Ibu ya. Anggap 100 juta atau 150 juta ini adalah kelas menengah ke atas yang mempunyai tingkat ekonomi yang sebenarnya mampu untuk membeli produk asuransi jiwa ya. Tapi Bapak Ibu, ada dua hal. Ada orang mengatakan, wow, dikit dong pasarnya, nggak bisa jual, kan begitu ya. Tapi ada satu lagi mengatakan, wow, ini adalah opportunity business. Karena apa? Karena memang belum banyak orang yang punya polis asuransi jiwa. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, masih banyak pasarnya yang bisa kita tawarkan produk asuransi jiwa. Karena memang negara kita ini adalah masih negara menuju ke negara maju. Kalau di negara-negara maju, Singapura, Amerika, Kanada, dan sebagainya, orang mempunyai polis asuransi, satu orang bisa mempunyai 3 polis asuransi jiwa, Bapak Ibu. Dalam negara-negara yang sudah maju. Ya, satu orang punya 3 asuransi jiwa. Tapi Bapak Ibu coba lihat bahwa di Indonesia, dari 150 juta orang yang bisa mampu untuk membeli asuransi jiwa, masih 2,7 juta. So, saya katakan ini adalah opportunity. Ini yang tentunya ingin kita perkenalkan kepada Bapak Ibu bahwa masih besar sekali marketnya dan kita adalah perusahaan yang terbaik yang bisa ya Bapak Ibu pertimbangkan untuk menjadi partner dalam bisnis ini. So Bapak Ibu, saya rasa itu dari saya mengenai sekilas Prudential dan berikutnya nanti teman saya, sahabat saya dari Jambi ya, Pak Johan Wahyudi akan bicara mengenai bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. Silakan Suci. Selamat pagi, terima kasih Pak Johnson. Terima kasih. Yes, thank you, Suci. Oke, Bapak Ibu sekalian itu tadi sekilas tentang Prudential ya, semakin meyakinkan, semakin dekat lagi dengan Prudential tentu saja ya. Yang makin meyakinkan lagi Bapak Ibu tentu saja satu pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini, muda, kreatif, berprestasi pastinya Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjut ke beliau, kita bisa dengar dulu atau kita lihat dulu profil dari beliau. Silakan.
Oke, selamat pagi Prudential. Luar biasa ya, dahsyat, yes, mantap. Oke, sebelumnya saya buka slide saya dulu ya teman-teman ya, sebelum saya sharing kepada teman-teman, sebentar ya. Oke, selamat pagi Prudential. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes. Oke, sebelumnya saya ucapkan, thank you. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada manajemen Prudential, yang terutama saya ucapkan thank you kepada Pak Johnson Binsar Samursir yang selaku RADD Sumatera 2 ya. Selanjutnya saya ucapkan thank you juga buat MC kita yang luar biasa Ibu Suci ya, dan beberapa ADS ya, mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang mungkin saya tahu beberapa ya, seperti Pak Satria, thank you Pak Satria. Selanjutnya untuk Pak Yogi ya, dan beberapa ADS di Sumatera 2. Sebelumnya thank you atas waktu dan kesempatannya saya bisa berbagi kepada teman-teman hari ini ya kan. Di sini saya cuma mau sharing tentang sebuah peluang bisnis, opportunity bersama Prudential teman-teman. Tapi sebelum saya masuk ke inti dari kita punya acara pada malam hari ini teman-teman, boleh saya sapa teman-teman dengan sebutan teman-teman ya. Mungkin kalau bicara usia, kita kayaknya rata-rata seumuran ya teman-teman ya. Seumuran, saya sebut teman-teman aja ya, nggak apa-apa ya. Mungkin karena kita secara virtual, kita nggak bisa secara dua arah teman-teman, tapi nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman boleh melalui kolom chat kalau teman-teman bersedia luangkan tangannya untuk mengetik. Oke, thank you ya teman-teman ya sebelumnya. Nah, sebelum saya masuk ke inti dari acara kita pada malam hari ini, teman-teman, perkenalkan diri dulu ya teman-teman ya. Mungkin kata orang banyak kan tak kenal maka tak sayang teman-teman. Jadi sebelum saya masuk ke topik kita pada malam hari ini, teman-teman tadi udah lihat profil saya ya teman-teman ya. Perkenalkan lagi teman-teman, nama saya Johan Wahyudi teman-teman. Saya kelahiran Jambi 15 November 93. Nah, di sini kalau bicara tentang usia 93, mungkin rata-rata sebagian ada yang usianya sama dengan saya, mungkin ada usianya yang mungkin di atas saya, atau mungkin teman-teman ada usianya di bawah saya. Nah, semua usia teman-teman itu tidak menutup kemungkinan untuk kita berbisnis di Prudential teman-teman. Jadi kalau bicara tentang kita jalan di bisnis Prudential, usia menentukan Kak untuk kita sukses. Teman-teman di Prudential ini nggak ada istilah, oh karena usianya tua dia lebih sukses. Oh usianya muda berarti dia sukses. Yang tua nggak sukses. Enggak seperti itu teman-teman. Tapi di Prudential itu kalau saya lihat teman-teman, kita menjalankan sebuah bisnis yang dimana kita cuma adu rajin teman-teman. Jadi cuma adu rajin teman-teman yang membuat kita bisa mencapai semua tujuan-tujuan kita menjalani bisnis ini. Nah, sebelumnya teman-teman kalau bicara tentang kelahiran 93 teman-teman ya. Mungkin kalau bicara tentang usia masih di bawah 30 tahun. Background pekerjaan teman-teman kita bilang apa namanya? Aktivitas kita mungkin pekerjaan kita ya kan mungkin nggak begitu banyak mungkin dengan teman-teman ya. Mungkin kalau bicara tentang pendidikan pasti teman-teman jauh lebih tinggi dari saya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya teman-teman ya, saya jelaskan dulu ya kan, saya anak kedua dari 5 bersaudara teman-teman. Kita dari keluarga yang cukup sederhana teman-teman. Jadi kalau bicara tentang untuk uang ya kan lebih ya kan kita nggak punya waktu itu ya teman-teman ya. Jadi kalau bicara tentang kehidupan teman-teman ya kan, kita mau beli sesuatu aja mikirnya lama sekali teman-teman, karena balik lagi gara-gara duit teman-teman. Jadi mungkin karena bicara kondisi seperti itu teman-teman ya, saya dari dulu teman-teman ingin menjadi orang yang hidupnya berubah teman-teman. Jadi udah bosan hidup biasa-biasa aja teman-teman ya. Kalau dibilang kehidupan keluarga kita teman-teman ya, kita punya keluarga yang boleh dibilang cukup sederhana ya teman-teman ya. Orang tua dulu pernah menjadi seorang buruh ya teman-teman ya, buruh di toko kelontong teman-teman ya kan. Mulai berjalannya waktu ya kan, ketemu dengan temennya ya kan, temennya ceritakan kalau kerja terus sama orang ya kan, mau kapan kita bisa jadi orang sukses. Jadi ada beberapa temen orang tua saya bicara bahwa mau menjadi sukses lu harus berani mengambil satu
apa namanya resiko, yaitu menjalani sebuah usaha. Jadi pelan-pelan orang tua saya bicara tentang pengalaman kerja nggak punya, teman-teman, orang tua saya mulai apa namanya mencari-cari tempat untuk dia buka usaha, ya kan. Nah, bicara tentang pengalaman kerja nggak punya, ya kan, orang tua saya beranikan diri cuma buka, yaitu toko manisan, teman-teman. Jadi toko manisan yang boleh dibilang waktu zaman dulu ya, teman-teman ya, kalau saya ingat dengan kondisi itu, kita punya keluarga tinggalnya di rumah yang cukup dibilang cukup kecil, teman-teman. Jadi rumah papan, ya kan, itu cukup kecil ya di kota Jambi, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman di sini kan ada sebagian yang di Jambi, ada sebagian yang di Palembang dan Pekanbaru, ya kan, Batam dan lain sebagainya, teman-teman ya. Mungkin saya nggak sebut satu-satu, ya kan, kotanya. Kalau bicara tentang kita punya keluarga, itu kita tinggalnya di rumah papan. Jadi orang tua saya waktu itu ngontrak di rumah papan, ya kan, mulai apa namanya, memberanikan diri dari gaji dia menjadi buruh, ya kan, buka yaitu toko sembako atau manisan, teman-teman. Jadi buka toko, ya kan, dapat keuntungan untuk menghidupkan kita 5 bersaudara, teman-teman. Jadi kita 5 bersaudara dihidupkan dari toko kelontongan itu, ya kan. Nah, bicara tentang namanya orang ya, teman-teman ya, banyak orang kadang-kadang dia sudah mendapatkan sesuatu hal, ya kan, dia ingin mendapatkan lebih daripada yang dia sudah dapatkan. Itu biasa umum ya, lumrah ya, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kita punya background dari keluarga yang sederhana, orang tua saya pengen merubah hidup, ya kan. Bagaimana caranya, ya kan? Dia pelan-pelan di Jambi ya, waktu zaman tahun 90-an, teman-teman. Di Jambi itu boleh dibilang untuk kendaraan kita nggak terlalu banyak ya. Banyak orang dulu mainnya ke yaitu sepeda, teman-teman. Jadi kebetulan banyak orang menggunakan sepeda, ya kan, untuk melakukan aktivitas. Orang tua saya berpikir bahwa bisnis sepeda, ya kan, itu adalah salah satu sebuah peluang menurut orang tua saya. Nah, lagi-lagi teman-teman bicara tentang apa namanya, bisnis sepeda, orang tua saya nggak punya pengalaman, teman-teman. Jadi kebetulan dia ada temennya ngajak untuk berbisnis sepeda, ya kan, yaitu servis, ya kan. Nah, berjalannya waktu, teman-teman, orang tua saya servis sepeda dapat keuntungan dan sebagainya. Namanya orang ya, teman-teman ya, berjalannya waktu, ya kan, perubahan zaman, ya kan, perubahan apa namanya, waktu demi waktu, ya kan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, perubahan itu terus terjadi, ya kan. Jadi kota Jambi pelan-pelan udah mulai orang punya motor, orang punya mobil, ya kan. Nah, orang tua saya melihat orang pada malas sudah naik motor, naik sepeda karena udah capek, ya kan, mau naik motor. Jadi ini sebuah peluang menurut orang tua saya waktu itu. Nah, lagi-lagi teman-teman, orang tua saya nggak punya pengalaman di bidang yaitu otomotif, yaitu bengkel ya, teman-teman ya. Dia belajar dari dia punya teman, ya kan, dia cari tahu temannya, dia belajar, ya kan. Nah, orang tua saya dari zaman dulu, teman-teman, sampai hari ini, teman-teman, dia menggunakan sistem yaitu ATM, teman-teman. Jadi sistem ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Jadi orang tua saya cari tahu, ya kan, cari tahu di bidang otomotif, dia lihat temennya caranya gimana, dia pelajarin, dia amatin, dia langsung praktekkan, yaitu buka servis motor. Jadi nggak punya seperempat, nggak jual seperempat, tapi servis motor aja gitu loh. Dapat keuntungan pelan-pelan baru dia kumpulkan beli, yaitu perlengkapan, yaitu dari seperempat dan lain sebagainya. Jadi kita lahir ujung-ujungnya dari background yaitu seperempat ya, teman-teman ya. Kalau bicara tentang sekilas ya, teman-teman ya. Nah, orang tua saya di titik yaitu di bengkel ya, teman-teman ya. Bicara tentang kita punya bengkel, itu bengkelnya bengkel kecil, teman-teman, bukan bengkel yang raksasa yang orang bilang distributor gede. Enggak, teman-teman, kita bengkel kecil yang bermula untuk menghidupkan kita 5 bersaudara, teman-teman. Nah, berjalannya waktu, teman-teman, ketika saya menamatkan yaitu pendidikan saya yaitu di apa namanya, SMA, teman-teman. Waktu di SMA saya menamatkan pendidikan SMA, ya kan. Waktu itu saya ada muncul yaitu satu dilema, teman-teman. Ya kan, mungkin teman-teman pasti ada namanya di satu titik di mana teman-teman ada di titik dilema, ya kan. Di mana teman-teman merasa bahwa, ya kan, merasa bahwa kondisi, ya kan, kalau teman-teman udah tamat sekolah, ya kan, udah tamat SMA, ya kan, ketika waktu itu teman-teman punya teman, ya kan, udah mendaftar yaitu pendidikan yaitu sarjana, ya kan. Di saat itu saya berpikir bahwa ketika saya anak orang biasa-biasa aja, ya kan, nggak melakukan satu perubahan pendidikan yang lebih baik, ya kan, pasti hidup saya nggak bisa sukses. Siapa yang setuju dengan statement ini, teman-teman? Ketika kita nggak memiliki pendidikan sarjana, ya kan, kita nggak bakal bisa sukses. Nah, waktu itu teman-teman, mungkin teman-teman boleh kolom chat, tapi nggak apa-apa, saya sambil lanjut ya. Waktu itu saya berpikir bahwa ketika waktu itu saya memituskan, saya minta ke orang tua saya, "Pak, saya mau kuliah." Orang tua saya cuma bilang ke saya apa?
kamu punya adik di bawah kamu masih ada 3 orang, ya kan? Kamu punya adik 3 orang di bawah. Kalau kamu kuliah, ya kan, bagaimana nasib adik-adik kamu, ya kan? Mungkin karena kakak saya waktu itu sudah kuliah, teman-teman. Jadi kakak saya udah dibayari orang tua sayanya sendiri itu mau kuliah. Jadi orang tua saya bilang adik-adik masih butuh pendidikan. Jadi waktu itu saya berpikir gimana caranya, ya kan? Saya cari tahu lah, ternyata ada namanya kuliah yang sistem kerjanya malam, ya kan? Karena kenapa? Saya waktu itu berpikir kalau nggak kuliah nggak bakal bisa sukses. Jangan sampai nanti saya menyesal di kemudian hari, teman-teman. Tapi ternyata statement itu salah, teman-teman. Sukses nggak sukses orang itu tergantung daripada kerja keras kita, teman-teman. Jadi menutup kemungkinan bahwa kalau kita punya pendidikan bagus, kita nggak mau kerja keras, itu juga nggak bisa jadi orang sukses. Jadi waktu itu teman-teman, saya memutuskan bagaimana saya bisa kuliah, ya kan, dengan modal nggak punya, ya kan. Saya bilang ke orang tua saya mulai menjadi seorang pekerja, yaitu kerja sama orang, teman-teman. Jadi waktu itu saya mulai kerja sama orang dari di bidang yaitu sales, teman-teman. Jadi di bidang sales. Nah, salesnya di bidang produk apa? Di bidang produk yaitu otomotif. Jadi waktu itu saya bilang ke orang tua saya, ya kan, saya mau kerja aja, ya kan, buat untuk bayar kuliah saya waktu itu. Nah, jadi waktu itu saya bilang ke orang tua saya, ya kan, saya pergilah cari yaitu tempat pekerjaan menjadi seorang sales. Jadi tadi teman-teman mungkin bisa lihat sandepan saya dulu pernah kerja di Capella, ya teman-teman ya. Capella itu adalah salah satu distributor mungkin Aki. Kalau mungkin teman-teman tahu Aki GS, ya kan, Aki Info, ya kan, terus oli Evalup, ya kan, oli ya kan, terus juga Indopart, ya kan, mungkin produk-produk spare part motor mungkin kalau teman-teman tahu, ya kan. Waktu dulu saya menawarkan orang produk itu, ya kan. Kenapa saya masuk ke spare part motor, ya kan? Tujuan awal pertama saya itu saya sudah berpikir bahwa bagaimana ketika saya jadi sales di bidang spare part, saya supply orang tua saya. Jadi yang pertama kali saya terlintas di pikiran saya itu adalah bagaimana saya bisa bantu orang tua saya. Ya, karena kenapa? Bicara tentang usaha orang tua saya, bengkelnya itu nggak terlalu besar, spare part-nya nggak terlalu banyak, teman-teman. Jadi kita berbicara tentang modal, ya teman-teman ya. Namanya bisnis nggak menutup kemungkinan modal itu adalah kunci utama. Jadi kondisi itu memutuskan saya jadi sales, saya ngutangin ke orang tua saya. Teman-teman tahu nggak saya ngutangin berapa lama? Saya ngutangin bisa 3 bulan, ya kan? Kadang-kadang bisa 4 bulan, ya kan? Nah, jadi saya tarik ulur untuk apa? Untuk dia punya pembayaran, teman-teman, payment-nya. Jadi payment-nya saya tarik ulur, ya kan? Jadi berjalannya waktu, teman-teman, ya kan, saya daftarlah kuliah yaitu menjadi seorang Loh, kenapa suaranya nggak ada, Cak? Dari sana? Oke, sorry. Ke-mute ya tadi ya. Oke. Nah, jadi kebetulan teman-teman, sepupu saya, teman-teman, itu dia ambil jurusan yaitu hukum. Jadi saya berdua sepupu saya pergi daftar kuliah, teman-teman ya. Kita ambil gelar ya, sama-sama mau ambil gelar, ya kan. Sepupu saya masuk di dalam satu administrasi yaitu fakultas hukum. Jadi mohon maaf di sini kalau ada yang sarjana hukum, dosen hukum dan lain sebagainya ya teman-teman. Saya bukan mengotak-ngotakkan ya, tapi itu menurut sudut pandang saya ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya dengan sepupu saya masuk di administrasi fakultas hukum. Waktu itu ternyata saya lihat dosennya boleh dibilang agak sedikit sangar, teman-teman. Jadi mungkin karena saya berpikir karena orang hukum ini orangnya sangat melihat pasal-pasal, ya kan, mungkin jadi sehingga dia lihat orang ya tatapannya tajam, ya kan. Jadi saya sangat takut sekali, teman-teman. Saya keluar dari fakultas hukum, sepupu saya nanya, katanya kamu mau kuliah, kenapa kamu keluar? Saya bilang saya takut lihat dia punya dosen, ya kan. Sehingga saya bergeser ke ruang sebelah yaitu sarjana ekonomi ya teman-teman ya. Saya masuk ke ekonomi, saya mendaftar ya teman-teman ya. Belajar ya kan. Ikut kita punya ujian, ya kan. Ternyata pada saat ikut ujian nggak lulus, teman-teman. Jadi kita cari nama kita nggak lulus. Sepupu saya lulus nggak, teman-teman? Sepupu saya lulus, ya kan. Jadi saya di situ sangat berkecil hati, ya kan. Saya cuma berpikir bahwa mungkin Tuhan nggak izinkan saya untuk jadi orang sukses, sehingga saya nggak dikasih izin untuk kuliah, teman-teman. Karena kenapa? Awal saya berpikir bahwa
kalau saya nggak kuliah, saya nggak bisa menjadi orang yang sukses. Jadi sehingga waktu itu saya putuskan kecewa ya kan. Tapi waktu itu saya punya satu pilihan teman-teman, punya satu pilihan ya kan. Karena kebetulan kakak saya itu kuliah di universitas swasta di Jambi, yaitu kalau teman-teman yang di Jambi tahu namanya Unbari ya. Jadi saya masuk di Fakultas Unbari, teman-teman, saya ambil gelar Ekonomi Extension. Jadi untuk khusus yang kuliahnya di bidang yang malam ya teman-teman ya, waktunya yang malam. Saya daftar kuliah, ternyata lulus teman-teman ya. Saya lulus ya kan, saya daftarlah kuliahnya malam ya kan. Jadi waktu itu saya berjalannya waktu ya, kerja dari tahun 2010 teman-teman, tamat sekolah ya kan, saya daftar kuliah. Habis itu saya kerja ya kan, sampai di satu titik teman-teman ya. Sampai di satu titik ya kan. Zoom. Sorry, ada yang belum silent ya. Sorry, ada yang belum silent. Ini rapi boleh lah. Aduh. Oke, sorry ya teman-teman ya, ada yang belum mute tadi. Nah, jadi teman-teman ya, waktu itu saya kerja dari kerja dan kuliah dari tahun 2010 sampai dengan 2012 teman-teman ya. Jadi waktu itu di 2012 teman-teman ya, saya masih ingat di bulan Agustus ya kan, kita punya keluarga teman-teman itu tertimpa musibah yang kita bilang cukup membuat kita jadinya down teman-teman, membuat kita menjadi putus harapan teman-teman waktu itu ya teman-teman ya. Karena kenapa teman-teman, waktu itu kondisinya saya punya kakak teman-teman ya, entah kenapa nggak ada angin, nggak ada apa ya kondisinya teman-teman ya. Tahun 2012 ya kan, dia menutupkan, yaitu menghembuskan nafas teman-teman waktu di tahun 2012. Jadi kalau misalkan kalau saya tarik lagi kondisi itu teman-teman, saya cukup mengingat, oh ternyata cukup sedih dengan kondisi itu teman-teman. Jadi tetap teman-teman ya, namanya saudara ya kan, kapanpun kalau misalkan kita ditinggal teman-teman ya, pastinya membuat kita jadi membekas teman-teman. Tapi kita hidup mesti harus berjalan teman-teman. Jadi sehingga waktu itu kita punya keluarga cukup terpukul sekali ya teman-teman ya, yang terutama orang tua saya. Jadi sehingga saya sangat menjadi anak, saya sangat ingin bagaimana membuat orang tua saya itu bisa melupakan kondisi itu, ya kan? Caranya gimana teman-teman ya? Karena orang tua saya kan waktu di bengkel dia nggak terlalu antusias kerja lagi ya kan, sehingga waktu itu saya putuskan, saya bilang ke orang tua saya, Pak, saya bantu papa aja di bengkel, saya bilang gitu. Nanti kuliah saya mungkin dari uang saya bantu, ya kan, untuk bayar kuliah saya. Jadi saya berpikir waktu itu saya bantu orang tua saya ya teman-teman ya. Jadi orang tua saya bilang, ya udah nggak apa-apa kalau memang kamu mau bantu, dia bilang gitu. Jadi saya putuskan, saya waktu itu berhenti jadi seorang sales teman-teman ya. Ya apa daya teman-teman, ketika kita berhenti dari seorang sales ya kan, barang yang kita utangnya 3 bulan, 4 bulan, ujung-ujung udah tarik menarik ya kan, udah tinggal 1 bulan teman-teman. Karena kenapa? Anaknya nggak ada kerja lagi di situ. Jadi sehingga ya itulah namanya bisnis ya teman-teman ya. Ketika lu bisa memberikan satu keuntungan buat orang ya kan, orang tersebut akan menjadi feedback buat kamu ya kan. Nah tapi di situ kita belajar teman-teman ya. Jadi saya bantu orang tua saya teman-teman ya 2013 ya kan, 2012 2013 ya kan. Sampai di satu titik teman-teman, saya udah mau saya belajar ya kan, bantu orang tua saya di bengkel ya kan, dari yang nggak tahu apa-apa sampai saya tahu segalanya di bidang otomotif teman-teman. Jadi itu saya belajar secara otodidak, saya belajar secara langsung teman-teman. Saya gunakan ilmu orang tua saya, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah apa yang saya lakukan teman-teman? Nah mungkin kalau bicara tentang dulu ya, saya di spare part ya kan, di bengkel ya kan, ketika kita bongkar itu baut banyak ya teman-teman ya, mungkin jumlahnya mungkin sekitar 20 atau 30 baut yang kita bongkar. Kadang-kadang orang tua saya digabungkan jadi satu, baut-baut itu digabungkan jadi satu ya kan. Saya menjadikan saya jadinya bingung teman-teman, membedakan baut yang depan, baut yang dalam, baut yang belakang, yang mana bautnya, saya bingung ya kan. Nah jadi saya amatin, saya nggak tiru benar-benar teman-teman, saya modifikasi sedikit ya kan. Saya bagi teman-teman posisi baut yang di depan ya kan, kap depan ya kan, kap tengah, kap belakang, atau di dalam mesin yang dimana saya bagi teman-teman. Tujuannya untuk apa teman-teman? Untuk saya mengingat, oh ini ternyata baut depan, oh ini baut tengah, ini baut belakang, baut ini di dalam ya kan. Nah jadi saya belajar waktu itu teman-teman kurang lebih 2 tahun ya teman-teman ya. Ketika saya
di kondisi itu saya dilema lagi teman-teman. Nah inilah namanya hidup ya teman-teman ya. Pasti ada satu dilema, dan dilema ya kan. Karena ada dilema itulah kita hidup teman-teman. Kalau hari ini kita nggak punya dilema teman-teman, kita udah pastinya hidupnya di mungkin di hutan ya teman-teman ya. Karena kenapa? Kita nggak mikirin duniawi ya kan, di hutan ya kan mungkin betapa ya kan. Tapi kalau kita masih hidup teman-teman, pasti ada namanya dilema yang kita hadapin. Yang mesti kita hadapin bukan kita hindarin teman-teman. Jadi waktu itu teman-teman apa namanya? Saya belajar ya kan, habis selesai belajar ya kan, saya mau masuk yang di mana saya mau skripsi dan namatin yaitu sarjana ekonomi saya teman-teman. Nah balik lagi ya teman-teman ya, ketika kondisi itu ya kan kita udah punya gelar nih ya kan, pastinya kita udah sedikit keberatan jabatan teman-teman. Keberatan title teman-teman. Mungkin kalau di sini yang teman-teman keberatan jas ya kan, hati-hati teman-teman karena saya dulu ngalamin teman-teman waktu itu keberatan title ya kan. Nah, kenapa teman-teman saya keberatan title ya kan? Saya berpikir bahwa ketika saya udah tamatin sarjana ekonomi ya kan, saya bantu orang tua saya, apa kata orang teman-teman. Ya itu balik lagi ya, saya waktu itu seperti itu teman-teman, apa kata orang ya kan. Banyak orang pasti akan memberikan satu hal-hal negatif yang akan dia lontarkan ke banyak orang ya kan. Lihat tuh si Johan udah tamat kuliah ya kan, dia masih bantu orang tuanya, kok hidupnya sangat susah ya kan. Kalau tahu dia mau bantu orang tuanya nggak usah kuliah, habisin uang aja. Nah saya waktu itu sudah berpikir bagaimana caranya ya kan saya bisa keluar dari orang tua saya. Nah, saya berpikir ya kan, karena kita sarjana ekonomi, kita punya satu pemikiran yang sangat brilian, teman-teman, ya kan, brilian. Saya pikir waktu itu gini, teman-teman, orang tua saya punya bengkel, ya kan, penghasilannya segini, teman-teman, penghasilan segini. Kalau misalkan saya buka satu bengkel lagi dengan penghasilan segini, teman-teman, kalau digabungin, teman-teman, kita akan bisa menjadi orang sukses. Nah, hari itu saya bilang ke orang tua saya seperti itu, teman-teman. Jadi saya bilang orang tua saya, Pak, kalau saya buka bengkel lagi gimana, Pak? Ya kan, Papa di sini bengkel dapat duit, saya dapat duit, nanti kita gabungin bisa jadi sukses, jadi kaya raya. Karena kenapa? Prinsip saya, teman-teman, ketika saya dulu susah, teman-teman, saya berpikir bahwa susah itu nggak mengenakan, teman-teman. Sehingga kita butuh satu perubahan hidup yang lebih baik. Kita pengen hidup yang berkelimpahan, ya kan, buat keluarga kita, buat keturunan kita yang sangat enak, yang sangat enjoy, teman-teman, yang kita perlu siapkan, ya kan. Jadi waktu itu saya nggak mau, ya kan, hidup biasa-biasa aja, saya mulai buka bengkel, teman-teman. Nah, bicara tentang bengkel, teman-teman, balik lagi, modal ya, teman-teman ya. Jadi modal kita nggak punya, teman-teman, ya kan. Salah satunya, ya kan, tempat, teman-teman, saya sewa dengan paman saya, ya kan, paman saya sendiri, ya kan. Kebetulan paman saya ini, dia punya ruko, ya kan, itu nganggur, ya kan, tempat usaha yang nganggur. Saya pinjam dia punya ruko, ya kan, untuk saya buka, ya itu usaha saya, teman-teman, bengkel saya. Nah, bicara mau memulai sebuah bengkel, modal nggak punya, teman-teman. Apa yang saya lakukan, teman-teman? Saya melakukan yaitu ilmu, yaitu hutang, teman-teman. Jadi bayangin, teman-teman ya, kelahiran tahun 93, waktu zaman dulu, teman-teman, 2014, mulai berhutang, ya kan? Mulai berhutang, buka yang namanya bengkel, teman-teman. Buka yang namanya bengkel. Nah, mulai utang dari mana, Johan, kok bisa, ya kan? Karena dulu kan saya pernah jadi seorang sales, kenal banyak beberapa distributor, beberapa supplier, ya kan, saya coba negosiasi untuk hutang, mungkin dari oli dan lain sebagainya, saya mulai utang. Nah, mereka kasih, teman-teman, ya kan, karena kenapa? Dia melihat kita punya antusias untuk berusaha, ya kan, jadi dia mempercayakan, ya kan, memberikan hutang kepada saya, ya teman-teman ya, untuk saya memulai bisnis saya di bengkel waktu itu. Nah, kenapa, teman-teman, saya bisa gabung di Prudential? Mungkin banyak orang kadang-kadang berpikir, ya kan, kadang-kadang kita berpikir bahwa hidup pada saat kita lahir, ya kan, kita nggak pengen menjadi seorang agen asuransi. Setuju nggak yang ada di dalam Zoom ini, teman-teman? Semuanya nggak kepingin yaitu hidup menjadi seorang agen asuransi. Sama, teman-teman, saya dulu berpikir saya nggak mau jadi agen asuransi, ya kan? Karena kenapa? Saya berpikir lebih enak orang mencari kita daripada kita mencari orang. Itu dulu saya berpikir seperti itu, teman-teman ya. Nah, kok bisa sih kita join Prudential, ya kan? Nah, balik lagi, teman-teman ya, namanya jodoh, teman-teman. Opportunity itu ada sebuah peluang, teman-teman. Opportunity itu ada sebuah peluang. Kadang-kadang peluang itu ada yang ambil, ada yang nggak ambil, teman-teman. Jadi banyak orang kadang-kadang mengabaikan yaitu sebuah peluang. Karena kenapa? Dia merasa di satu zona, yaitu zona nyaman. Jadi waktu itu saya di zona nyaman, teman-teman ya. Nah, kok bisa sih Johan yang dari zona nyaman pindah ke Prudential? Itu berawal dari waktu itu pacar saya, teman-teman. Jadi pacar saya yang
sekarang menjadi istri saya ya teman-teman, yaitu Ibu Caroline ya kan. Mungkin kalau teman-teman tahu Caroline ya teman-teman ya, kita salah satu member MDRT juga teman-teman ya. Istri saya waktu itu dulu pernah backgroundnya pernah kerja di di otomotif, yaitu otomotif roda 4 teman-teman, yaitu Mitsubishi. Kalau teman-teman tahu Mitsubishi ya kan, itu ini ya mobil ya. Jadi istri saya menjadi seorang admin teman-teman, jadi bukan seorang sales ya kan, nggak punya background seorang sales ya kan, jadi seorang admin ya kan. Dia dikenalkanlah bisnis Prudential oleh rekan kerja dia di Mitsubishi teman-teman. Nah, rekan kerja dia di Mitsubishi ya kan, dia kenalkan sebuah peluang bisnis ya kan, Prudential ya kan. Nah, yang teman-teman tadi udah lihat sandepan saya teman-teman ya, saya beli mobil Pajero teman-teman, karena kenapa, waktu dulu saya sering antar jemput istri saya di Mitsubishi, saya membayangkan ya kan, saya sudah membayangkan kapan ya waktunya saya bisa naik Pajero ini ya kan. Saya berpikir bahwa usia di bawah 30 tahun mimpinya terlalu tinggi ya kan. Mungkin orang yang di bawah 30 tahun beli Pajero ya kan, ya bisa jadi uang sendiri ya kan, bisa jadi uang orang tua. Tapi jujur teman-teman, ini hasil dari Prudential ya teman-teman ya. Nah itu yang membuat saya bilang impian teman-teman. Nah dulu kita bermimpi ya kan, cuma karena di kendaraan yang tidak tepat ya, itu dulu saya di bengkel ya, saya bukan bilang jelek tapi kurang tepat ya kan, membuat saya pada saat saya bermimpi mobil Pajero ya kan, saya berpikir ya udahlah, nggak punya Pajero, punya Avanza aja udah cukup lah ya kan, punya Agya aja udah cukup lah. Karena kenapa teman-teman, kita punya impian besar tapi kendaraan kita nggak menunjang ya kan, kita akan membuat kita membatasi diri kita ya. Waktu itu saya batasi diri. Nah kebetulan istri saya waktu itu, sebelumnya pacar saya itu, dikenalkan bisnis Prudential oleh partner bisnis di Mitsubishi ya kan. Dia ceritakan sebuah peluang bisnis ya kan, dia ceritakan bisnis Prudential, sama seperti teman-teman hari ini hadir di dalam Zoom ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang bingung masuk Zoom ini mau ngapain ya kan, teman-teman buka hati, buka pikiran teman-teman, ini ada sebuah peluang bisnis. Jadi waktu itu istri saya ya dijelasin bisnis Prudential ya kan, dia dengan antusias ya kan, dengan sukacita ya kan, dengan hati yang gembira dia mendengarkan bisnis Prudential. Karena kenapa? Dia menjadi seorang admin, income dia kurang lebih nggak sampai 2 juta teman-teman. Ini saya buka aja ya teman-teman ya, mungkin kalau ada yang kerja masih di Mitsubishi ya, atau mungkin yang masih kerja ya, mungkin cepat-cepat bertobat ya. Karena waktu itu istri saya income di bawah 2 juta teman-teman, pengen yaitu punya income tambahan teman-teman. Karena kenapa? Punya kebutuhan yang lebih besar daripada income. Mungkin yang kerja ya kan, pasti punya berpikir ya, income saya ini kurang nih ya kan. Apa yang dilakukan kalau income kita kurang ya kan? Kita pasti akan mengikat kita punya perut, kita mengikat kita punya ikat pinggang kencang-kencang ya kan. Kita membatasi diri kita untuk belanja. Pastinya seperti itu ya kan. Nah waktu itu dijelaskan bisnis Prudential oleh rekan kerja, yaitu Ibu Martina ya, tadi di sandepan saya udah lihat. Ibu Martina dan Pak Husin Chandra itu salah satu leader kita ya, leader saya teman-teman ya. Dia jelaskanlah bisnis Prudential. Nah kebetulan istri saya sangat welcome ya kan, dijelasin income-nya ya kan, luar biasa ya kan. Terus ketika dia udah dijelaskan tentang income, ditunjukin lagi teman-teman, dia punya bukti potong pajak teman-teman. Jadi waktu itu ditunjukin bukti potong pajak ya kan. Kebetulan leader kita income-nya waktu itu masih 20 juta teman-teman. Jadi masih income 20 juta ya kan. Nah kebetulan istri saya ini income-nya baru nggak sampai 2 juta. Jadi ketika dia lihat 20 juta, dia melihat gila ya, saya kerja 10 bulan ya kan, baru bisa ngalahin dia punya income 1 bulan. So dia langsung memutuskan untuk menjoin Prudential ya kan, boleh gabung Prudential ya kan. Nah waktu itu istri saya bilang ke saya ya teman-teman ya, dia izin ya kan, namanya pacar ya teman-teman, dia izin sama pacarnya ya kan, dia panggil Yang ya kan, sayang ya. Dia bilang gini teman-teman, dia bilang bahwa boleh nggak saya join Prudential? Saya bilang ya udah, kalau kamu join Prudential silakan, nggak apa-apa ya kan. Kalau saya, lu nggak usah ajak ya, saya nggak mau join Prudential. Nah mungkin ada nggak teman-teman yang di sini ya kan, di Zoom ini mungkin berpikir bahwa saya nggak mau lah join Prudential, jadi sales ya kan, jadi marketing ya kan, jadi agen asuransi ya kan. Pasti banyak dong di sini yang berpikir hal yang sama teman-teman. Itu sama teman-teman, saya dulu berpikir kayak gitu teman-teman. Saya bilang ke pacar saya yang sekarang jadi istri saya bilang, Yang saya nggak mau join Prudential karena saya punya bengkel, yang dimana saya pada saat saya di bengkel teman-teman ya, saya bukan bilang sombong teman-teman ya,
Saya jual satu barang, teman-teman, itu bisa untungnya 4 kali lipat, 5 kali lipat, teman-teman. Jadi saya contohin seperti ini, teman-teman. Ini contoh ya, teman-teman ya, bukan adalah hal yang fakta ya. Ini contoh. Satu buah spare part yang contohnya saya bilang kampas rem, ya kan. Ini saya contohin ya. Modalnya misalkan 8.000 ya kan. Saya contohin modalnya 8.000 ya kan. Saya bisa jual itu 35.000, 40.000, teman-teman. Nah, kebayang dong ya kan. Kita jual satu modalnya 8.000, jualnya 40.000, ya kan? Saya berpikir bahwa ini bengkel udah paling enak untungnya, ya kan? Karena kenapa? Nggak ada bisnis yang bisa 4 kali lipat untungnya, nggak akan bisa, ya kan? Saya berpikir seperti itu, ya kan? Nah, jadi saya bilang ke pacar saya, nggak mau saya join Prudential, dia jalanin Prudential, ya kan? Karena saya izinin, ya namanya pacar, teman-teman ya, pacar mau menjalankan sebuah bisnis, kita nggak izinin gimana ya, teman-teman ya? Pasti otomatis pacar juga bisa berpikir, kamu nggak bisa kasih gua duit ya kan, nggak ngelarang-ngelarang saya mau nyari duit ya kan. Nah, jadi kita izinkan teman-teman ya. Jadi pada saat ada pertemuan ya kan, ada sharing, ada meeting ya kan, training ya kan, dia selalu ikut, teman-teman. Jadi kebetulan pacar saya ini orangnya selalu ingin belajar. Dia haus akan belajar untuk menjadi orang yang sukses ya kan. Jadi dia belajar, teman-teman ya. Nah, namanya pada saat dia mau belajar ya kan, kita sebagai seorang pacar ya kan, nggak mungkin nggak antarin ya, teman-teman ya, nggak mungkin nggak antarin, pasti kita antarin dong ya kan. Karena kenapa? Satu, teman-teman, tujuan awalnya, teman-teman, jangan sampai ya kan ketika kita pacar kita datang ke kantor ya kan, training ya kan, kita nggak anterin ya kan. Pada cowok-cowok lain ya kan, pada lihat tuh cewek nggak punya cowok tuh ya kan, masih single ya kan, bisa dideketin. Jadi waktu itu saya bagi waktu saya, teman-teman ya, pada saat dia mau training ya kan, saya nganterin, teman-teman. Saya ke mall, teman-teman. Saya nganterin ke mall, udah tuh habis telepon, saya baru jemput, teman-teman. Mungkin ada nggak yang di dalam di sini melihat bisnis Prudential itu kok menyeramkan ya kan, menjijikkan atau apa ya, teman-teman ya, itu saya dulu, teman-teman. Nah, kenapa sih saya bisa gabung di Prudential, teman-teman? Itu balik lagi ya, leader saya yang luar biasa, teman-teman ya. Cuman memberikan satu kata-kata yang membuat saya tuh pengen tahu, teman-teman. Membuat saya pengen tahu ya kan. Saya mencari tahu lah. Waktu itu leader saya bilang, Johan ya kan, kita kebetulan di Prudential ini ada kedatangan satu pembicara ya kan. Dia cerita satu pembicara, kelahirannya sama teman Johan ya kan. Kelahiran tahun 93 ya kan. Sama dengan kamu 93 ya kan. Kita datangkan jauh-jauh ini dari Pontianak, teman-teman. Jadi jauh-jauh kita datangkan dari Pontianak buat sharing, berbagi sama kita-kita yang di Jambi ya kan. Lu punya waktu nggak? Luangkan waktu mungkin kira-kira 2 jam lah buat dengarkan bisnis Prudential. Waktu itu saya langsung bantah ke leader saya, teman-teman ya. Saya bilang, Kausin ya kan, saya dengarkan bisnis Prudential boleh ya kan, tapi saya belum tentu join Prudential ya kan, karena saya punya usaha masih bisa, mesti harus dijalanin ya kan. Nah, jadi dengan sombongnya kita, teman-teman ya, kita ngomong seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya dengarlah pembicara itu datang ke Jambi, dia putarkanlah sebuah video tentang kehidupan dia ya kan, bahwa dia ini adalah 11 bersaudara kalau nggak salah ya, teman-teman ya, anak dari tukang sayur, dari orang susah ya, teman-teman ya, di kota Pontianak, teman-teman, di kota Pontianak. Kehidupannya berubah dari bisnis Prudential akibat apa, teman-teman? Akibat dia jalanin lebih dulu, teman-teman. Jadi dia punya rumah ya kan dari hasil Prudential, dia punya mobil mewah dari hasil Prudential, terus dia jalan-jalan ke Eropa dari hasil Prudential, income dia sebulannya itu 100 juta per bulan, teman-teman. Nah, kebayang nggak? Waktu itu saya ya kan punya bengkel ya kan, untungnya 4 kali lipat. Saya berpikir bahwa kok saya nggak bisa nyaingin dia ya kan. Karena kenapa? Waktu zaman dulu saya buka bengkel, teman-teman ya, perjalanan saya terjauh itu adalah perjalanan saya ke Jakarta, teman-teman. Dan ke Jakarta pun itu bukan pakai uang saya sendiri, pakai uang paman saya yang pinjemin rukonya buat saya, teman-teman. Jadi kebayang dong ya kan, waktu itu saya berpikir ini gila, saya bilang gitu. Saya udah untung gila-gilaan, ternyata ada yang lebih untung lebih banyak dari saya. Di saat itulah, teman-teman, pulang daripada sharing dari orang Pontianak itu, saya cari leader saya bilang apa, teman-teman? Saya bilang, bagaimana ya kan, Kausin, saya mau join Prudential. Siapinlah data, teman-teman ya, siapin data, dia suruh siapin KTP, buku tabungan, ya kan, materai, ya kan, pas foto, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ada satu hal yang buat saya jadi bingung, ya kan, waktu itu dia nggak pertanyakan, yaitu saya punya sarjana, teman-teman, ijazah sarjana saya, ya kan. Saya bingung, teman-teman, ini bisnis katanya perusahaan besar, ya kan, dari Inggris. Kok nggak minta
ini ya, nggak minta saya punya gelar ijazah saya, ya kan. Saya tanyain, ya kan, Kosin ijazah saya perlu nggak, ya kan? Oh nggak perlu Johan. Oh nggak perlu ya kok. Kebetulan saya komlot kok, ya kan. Kebetulan saya posisinya apa namanya predikatnya sangat bagus ya, sangat memuaskan teman-teman ya. Jadi saya berpikir bahwa gila, ya kan, bisnis ini dijalankan nggak perlu pakai pendidikan yang tinggi. So banyak orang sukses dari bisnis ini ya kan. Berarti saya langsung menarik omongan saya di awal teman-teman bahwa sukses itu harus sarjana teman-teman. Ternyata itu salah teman-teman. Nggak perlu sarjana pun lu bakal bisa sukses di bisnis Prudential. Yang penting adalah teman-teman ikutin arahan leader teman-teman dan ikutin sistem di Prudential. Nah, hari ini teman-teman saya mau sharing. Tadi sudah cerita tentang background saya teman-teman ya, kurang lebih berapa menit ya kan. Masih ada waktu ya Pak? Ini masih lah ya, karena baru mulai nih ya. Oke teman-teman, hari ini saya masuk ke ini teman-teman, topik kita teman-teman hari itu adalah business opportunity presentation teman-teman. Nah, saya langsung masuk ya teman-teman ya. Tadi sekilas background saya. Oke teman-teman, namanya sebuah peluang bisnis ya teman-teman ya. Kita mesti tahu teman-teman ya kan, saat ini kondisi dunia sedang berubah teman-teman ya kan. Teman-teman perlu ketahui dunia berubah tergantung dari kita. Kita mau berubah atau kita akan tertinggal teman-teman. Nah hari ini teman-teman ya kan, kalau kita tidak lari lebih cepat teman-teman ya kan, tidak lari lebih cepat ya kan, kita harus lari lebih cepat ya teman-teman ya, untuk kita mendapatkan yaitu posisi di tempat yang sama teman-teman. Jadi kalau kita nggak lari dengan lebih cepat ya kan, kita akan tertinggal namanya sebuah perubahan teman-teman. Saya langsung masuk teman-teman ya. Contoh teman-teman 2004 teman-teman, kita bisa nabung 1.200.000. Jadi ini mungkin buat orang-orang yang dulunya 2004 bisa tabung ya. Karena waktu 2004 saya masih sekolah teman-teman. Saya belum ini. Tapi saya tahu kondisi waktu 2004 teman-teman, saya pengen sekali punya namanya satu buah mobil Kijang teman-teman. Jadi zaman dulu saya pengen sekali punya mobil Kijang. Saya tahu Kijang itu harganya 100 juta waktu itu 2004. Rumah teman-teman ya, itu seharga 800 juta 2004 teman-teman. Nah, kalau kita bisa nabung 1.200.000 ya kan, kebayang dong teman-teman. Kita butuh waktu yang cukup panjang teman-teman, yaitu 62 tahun untuk kita bisa dapatkan dua buah kita punya impian ya kan. Nah, itulah yang saya bilang tadi teman-teman, dunia berubah, kita mesti harus lari ya kan, lebih cepat ya kan, untuk mendapatkan posisi yang sama. Nah 2008 teman-teman ya kan, kita langsung tarik ya kan, berapa tahun kemudian 2008, nabung bukan 1.200.000, ternyata nabungnya 3 juta teman-teman. Mobil yang harganya 100 juta sekarang berubah menjadi nilainya bukan 100 juta lagi, menjadi 400 juta, yaitu Innova Reborn teman-teman. Nah ketika rumah teman-teman waktu 2004 harga 800 juta, ternyata rumah itu berubah menjadi harga 3,3 miliar. Ya kan? Jadi sehingga kalau kita bisa nabung dengan nilai jumlah 3 juta ya kan, kita butuh waktu 102 tahun teman-teman. So ini yang saya bilang teman-teman, namanya sebuah perubahan teman-teman. Dunia berubah, kalau kita nggak cepat larinya ya kan, kita akan ketinggalan teman-teman. Jadi sehingga kondisi ini mencerminkan kita bahwa apa yang kita perlu tingkatkan, yaitu jumlah kita untuk menabung teman-teman. Nah, kalau kita jumlah menabung untuk kita tingkatkan ya kan, yang perlu kita lakukan adalah kita membuat satu buah keran income tambahan teman-teman. Karena kenapa, kita udah punya income satu ya kan, ledeng ya kan, kita buka dia punya pipa tambahan untuk menghasilkan income, tujuannya buat kita saving ya kan, lebih besar. Nah teman-teman mungkin tahu ya kan, beberapa perusahaan raksasa yaitu Carrefour ya kan, Matahari ya kan, terus Hypermart, teman-teman pasti tahu ya kan, pasti pernah belanja ya kan. Mereka pun melakukan sebuah perubahan teman-teman, yaitu mengiklankan ya kan, dia punya penjualan secara online ya kan, secara website dia memberikan satu perubahan. Nah menurut Robert Kiyosaki teman-teman, jadi menurut pakar ini ya, keuangan yang sangat luar biasa, dia menjelaskan ada 4 cara orang menjadi sukses. Yang pertama adalah sebagai seorang karyawan, yaitu mengandalkan dirinya sendiri. Kita bisa lihat sebagai seorang karyawan, pengen dong perubahan hidup ya kan, dari staf dia naik terus, naik jabatan menjadi seorang pimpinan tertinggi ya kan, dan sebagai seorang karyawan dia akan menggeserkan yang atasnya, dia mau menaikin posisi di atas, dia harus menggeser yang di atas ya kan. Jadi nggak heran teman-teman, banyak karyawan pengen naik, dia harus tendang yang di atasnya. Nah di sini teman-teman, ketika karyawan mau merubah satu perubahan hidup yang lebih baik ya kan, dia butuh waktu yang nggak singkat, dia butuh waktu yang dimana dia butuh waktu 15 tahun untuk menjadi yang tertinggi. Nah
Ini saya contohin teman-teman, kalau orang menjadi seorang karyawan, ini kita mari berhitung ya teman-teman ya. Penghasilan seorang sarjana muda ya kan dengan income 5 juta per bulan ya kan, butuh waktu yang cukup panjang. 1 bulan dia harus barterkan waktu dia 160 jam per bulan dibagi dengan dia punya income yaitu 5 juta. Dapatlah teman-teman dia punya income per jamnya adalah 30.000. Nah, saya memberi satu contoh teman-teman bahwa kita kerja sama orang, ternyata kita dibayar per jamnya itu cuma 30.000 teman-teman. Nah, sehingga teman-teman income kita ini kalau kita bandingin dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mungkin ya maaf ngomong ya di lampu merah teman-teman ya, mungkin seperti badut dan lain sebagainya ya kan, itu dia hitungan per menit aja ya kan, per menit dan per jam income-nya bisa ratusan ribu teman-teman. Jadi kebayang dong teman-teman ya, kalau kita sebagai sarjana muda income kita cuma 5 juta, ternyata kita dibayar sangat murah teman-teman. Tapi bukan berarti menurut si Johan ya kan, berarti kita harus jadi pengemis dong. Enggak teman-teman, cuma beda kelas pekerjaan aja teman-teman ya. Kalau sebagai seorang karyawan itu posisinya di kantoran ya kan, depan AC ya kan, depan komputer, tapi mereka hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya semua orang nggak akan pengen seperti itu teman-teman ya. Tapi kita ambil dia punya nilai, value dari dia punya penghasilan teman-teman. Ternyata orang yang seperti itu income-nya jauh lebih gede teman-teman daripada orang yang sarjana. Nah, sebagai seorang karyawan teman-teman, awal muasal dia gajinya 5 juta, dia pengen dong setiap tahunnya naik ya kan. Perusahaan juga nggak mungkin biarin gaji nggak naik ya kan. Perusahaan juga pasti punya hati lah ya kan, dia naikin gaji, setiap tahunnya dia naikin gaji buat karyawan untuk kesejahteraan hidup karyawan teman-teman. Jadi perusahaan tuh juga punya hati, dia lihat kinerja kita bagus, sangat kompeten, membantu perusahaan mendapatkan profit ya kan, mendapatkan laba, dia akan memberikan income yang sepantasnya karyawan itu dapatkan. Jadi misalkan contoh karyawan gaji 5 juta 10 tahun ke depan dia punya income 25 juta. Nah, kondisi seperti ini teman-teman 10 tahun ke depan ya kan, usia kita bertambah ya kan. Ujung-ujungnya kita punya fisik menurun ya kan. Pada saat fisik kita menurun ya kan, perusahaan pasti akan memberikan satu pelatihan-pelatihan buat orang-orang atau sarjana-sarjana muda yang baru yang tenaganya masih energik ya kan. Sehingga pada saat kondisi seperti ini teman-teman, mungkin beberapa perusahaan ya tanda kutip ya kan, dia membuat karyawannya mungkin nggak nyaman teman-teman. Membuat karyawannya nggak nyaman ya kan, sehingga karyawannya mundurkan diri sendiri ya kan, sehingga itu akan digantikanlah dengan orang-orang yang fresh graduate yang lebih kompeten teman-teman. Jadi sehingga teman-teman kalau bicara karyawan teman-teman, ujungnya adalah pensiun teman-teman. Nah, kita ketika pada saat kita memikirkan kondisi kalau kita selamanya menjadi seorang karyawan, kebayang nggak teman-teman, umur kita tambah, fisik kita menurun, perusahaan nggak pakai kita lagi. So sehingga teman-teman di saat kondisi seperti ini banyak orang berpikir saya nggak boleh lama-lama jadi karyawan. Apa yang orang banyak lakukan yaitu dia merubah dia punya kuadran dalam kehidupannya menjadi seorang self-employed. Self-employed berdasarkan diri dia sendiri, bergantung pada diri dia sendiri. Contohnya sebagai seorang pedagang, dokter, pengacara dan lain sebagainya. Saya contohin teman-teman ini sebagai seorang yang profesional ya kan, di mana dokter dan lawyer. Mungkin beberapa teman-teman ada di sini yang sebagai seorang dokter dan lawyer. Saya mohon maaf ya kan, saya bukan menyinggung, tapi saya cuma memberi satu contoh ya kan, bahwa gambaran menjadi dokter dan lawyer itu butuh waktu yang cukup lama. Contoh pendidikan dasar teman-teman, dia butuh 5 tahun menjadi seorang dokter ataupun sarjana lawyer ya, hukum ya. Terus juga di situ pemantapan profesi teman-teman, dia butuh 2 sampai 5 tahun. Sedangkan menjadi seorang hukum 2 sampai 10 tahun. Dan menjadi seorang yang punya banyak klien ya kan, punya banyak pasien ya kan, dia butuh 5 sampai 10 tahun. Caranya gimana? Dia mungkin iklan ya kan, dia kasih promo ya kan. Contoh nih dokter teman-teman. Dokter pada saat dia berobat, dia punya pasien ya kan, dia langsung bilang nggak apa-apa Pak, Bapak boleh konsultasi saya dengan WhatsApp ya kan. Mana tahu saudara atau siapa yang mau berobat bisa hubungin saya. Jadi beberapa dokter di tempat kita ya di Jambi ya, dia memberi satu pelayanan sehingga banyak orang berpikir bahwa si dokter ini sangat baik sekali. Nah, itu dia membangun dia punya brand. Terus selanjutnya teman-teman ya, menjadi sangat ahli dia butuh 10 sampai 20 tahun. Pendidikan 500 sampai 2,5 M, hukum 200 sampai 1 miliar. Butuh waktu 20 sampai 30 tahun dan 20 sampai 30 tahun menjadi seorang sarjana hukum. Nah, kebayang nggak teman-teman ya? Kalau teman-teman lihat ya kan,
sorry ya teman-teman ya, saya skip bentar ya, sebentar ya teman-teman, 5 menit. Oke, sorry keputus teman-teman. Keputus ya teman-teman ya. Udah ke connect lagi teman-teman? Udah. Boleh kolom chat teman-teman, tolong biar saya bisa tahu. Karena kalau saya lanjutkan nggak ada musik Udah atau connect nggak ada lagi, suara. Pak. Udah connect lagi ya, sorry. Slide-nya muncul? Slide-nya muncul ya. Muncul. Oke, sip. Lanjut ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, sebagai seorang orang yang profesional itu resikonya apa teman-teman? Satu, dia bergantung pada dirinya sendiri teman-teman. Yang kedua teman-teman, perlu waktu yang cukup lama, yaitu 20 sampai 30 tahun. Kebayang dong teman-teman ya, 20 sampai 30 tahun ya kan. Dia menjadi sangat ahli ya kan. Dia tamat kuliah aja umurnya 30 ya kan. 30 tahun lagi dia menjadi yang sangat ahli. Jadi umurnya berapa teman-teman? Pasti umurnya 60 tahun ya teman-teman ya. Nggak heran teman-teman ya, kalau teman-teman tahu Hotman Paris ya kan, umurnya 60-an, ternyata dia sangat energik, sangat banyak duit dan tajir melintir ya. Karena kenapa? Ya kan, dia udah menghabiskan waktunya untuk membuat dia menjadi sangat terkenal. Tapi yang pertama yang teman-teman mesti tahu, dia bergantung pada dirinya sendiri. Terus selanjutnya teman-teman ya, perlu modal yang cukup besar ya kan, belum tentu terkenal ataupun ahli teman-teman. Jadi belum tentu terkenal ya teman-teman ya, modalnya juga cukup besar. Oke, tadi bicara tentang orang yang profesional. Saya masuk ke satu statement bahwa orang kadang-kadang membuka usaha teman-teman ya, punya sebuah usaha ya kan, bisnis ya kan. Saya contohin teman-teman, ini salah satu toko kopi Kojoni ya teman-teman ya. Mungkin kalau di sini ada penyamaan nama ya kan, mohon maaf ya kan. Jadi ini bukan bermaksud ya teman-teman ya, ini Kojoni karena kenapa? Hotman Paris sering minum di sini teman-teman. Ini saya contohin ya teman-teman ya. Cuman sekedar contoh, bukan buat apa teman-teman ya, buat teman-teman tahu. Nah teman-teman, kalau ada satu toko kopi Joni dengan kopi Starbucks, teman-teman yang kenal yang mana? Pasti banyak kan yang sebelah kanan. Jadi saya karena di virtual saya nggak ini ya feedbacknya ya, saya langsung jawab aja. Pastinya sebelah kanan teman-teman. Tapi pertanyaan sebenarnya, cita rasa kopi yang paling enak sebenarnya itu adalah di kondisi atau kita bilang di toko kopi, yaitu kopi tradisional teman-teman. Tapi teman-teman, Starbucks jauh lebih kaya raya teman-teman. Karena kenapa teman-teman? Ketika teman-teman hari ini beli satu buah atau secangkir kopi ya kan Starbucks, teman-teman datang ke gerai Starbucks, teman-teman nggak pernah tahu bosnya yang mana. Pernah tahu bos Starbucks yang mana? Mungkin ada di Pekanbaru ya kan, ada di Palembang, Jambi ya kan, saya juga nggak tahu bosnya yang mana. Nah teman-teman, ini yang membedakan teman-teman, bahwa ternyata bisnis itu yang dikatakan bisnis yang sukses, yang membuat kita sukses, tanpa kita ada di satu tempat itu, ternyata income akan terus mengalir ke rekening kita. Itu adalah sebuah bisnis. Jadi sehingga teman-teman, banyak orang bercita-cita ataupun kita bilang punya satu impian, yaitu pengen menjadi di posisi yang di sebelah kanan, yaitu menjadi seorang business owner dan investor teman-teman, ya kan. Nah, saya ambil contoh teman-teman, ya kan. Nanti saya masuk ya kan business owner dan ini ya. Nah, tapi kita mesti harus berani berubah teman-teman. Karena kenapa kita harus berani berubah teman-teman? Karena kalau kita nggak berubah teman-teman, kita akan ketinggalan yang namanya zaman. Mungkin teman-teman tahu ya kan, teman-teman pasti tahu ya kan, ini adalah sebuah pabrikan, yaitu pabrikan smartphone, ya, handphone ya, sorry, bukan smartphone. Pabrikan handphone Nokia teman-teman.
Jadi waktu dulu teman-teman, ya kan, Nokia ditawarkan Android teman-teman, ya kan. Nokia apa yang memberikan satu respon kepada Android? Nokia bilang kita udah terkonek ke seluruh manusia, ya kan, atau masyarakat di Indonesia, ya kan, di dunia pun mungkin menggunakan Nokia teman-teman. Jadi sehingga dia abaikan yaitu Android teman-teman. Karena dia nggak siap sebuah perubahan, ya kan, dia nggak siap perubahan sehingga dia tertinggal lah oleh teman-temannya, yaitu BlackBerry, Samsung, ya kan, dan iPhone, ya kan. Tapi BlackBerry juga sekarang udah tertinggal. Oke, selanjutnya contohnya Kodak, teman-teman. Nah, Kodak waktu zaman dulu, teman-teman, setiap orang foto, ya kan, orang tamat sekolah, ya kan, orang wisuda, orang foto keluarga, selalu menggunakan yaitu apa namanya, klise yaitu Kodak, teman-teman. Jadi Kodak pun pada saat dulu ditawarin, ya kan, sama beberapa ini ya, digital foto, ya kan, dia menolak. Karena kenapa? Dia bilang setiap orang mau foto pasti menggunakan saya punya Kodak, ya kan. Sehingga dia tertinggal juga teman-teman oleh beberapa teknologi, ya kan. Ketika sekarang teknologi sangat canggih, ya kan, foto udah bisa langsung keluar dia punya hasil fotonya. Jadi kebayang dong ya teman-teman ya, ketika orang nggak berani berubah, ya kan, hidupnya akan di kondisi yang posisi yang sama. Nah, siapkah mengubah hidup Anda, teman-teman? Jadi hari ini, teman-teman, saya ngajak teman-teman untuk mengubah hidup Anda yang dulunya atau hari ini biasa-biasa aja, berubah kondisinya menjadi yang luar biasa, teman-teman. Jadi itu ada satu perubahan yang teman-teman harus hadapin, ya kan? Nah, teman-teman, saya masuk ke intinya. Kenapa prudensial, teman-teman? Jadi kenapa kita mesti, ya kan, apa namanya, berubah, kok berubahnya ke prudensial? Karena prudensial ini adalah sebuah perusahaan bisnis yang kita bilang bisnis opportunity yang sangat luar biasa, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke bisnis opportunity prudensial, kita mesti tahu prudensial ini masih bisa saya jual nggak? Prudensial ini nih agentnya udah banyak nggak? Atau prudensial ini orang udah punya asuransi banyak nggak? Kita mesti tahu dulu seperti apa pangsa pasar kita di Indonesia. Tapi sebelum masuk di Indonesia, saya mau kasih sebuah paradigma buat teman-teman bahwa di dunia sendiri, ya kan, penduduk kita di dunia, ya kan, ini saya contohin 5 negara di dunia yang penduduknya terbanyak, ya kan. Yang pertama itu adalah salah satunya adalah China, teman-teman, dengan penduduk 1,3 miliar, ya kan. Yang kedua diduduki oleh India dengan 1,2 miliar. Yang ketiga adalah Amerika 300 juta jiwa. Dan yang keempat 250 juta. Jadi kita cukup berbangga, teman-teman, kita adalah ranking nomor 4 di dunia, teman-teman, dengan penduduk yang paling banyak. Jadi ini adalah satu buah opportunity buat teman-teman bahwa melihat, ya kan, bahwa penduduk kita ini banyak sekali nih, ya kan. Terus Brazil, teman-teman, itu 200 juta jiwa, teman-teman. Nah, tadi bicara tentang penduduk, ya kan. Bagaimana orang punya asuransi nih? Kita melihat orang punya asuransi seperti apa sih sudut pandangnya, ya kan. Contoh di Singapura, teman-teman tahu orang di Singapura punya 11 juta polis, ya kan, dengan penduduk cuma 5 juta jiwa. Jadi kebayang 5 juta jiwa itu sama seperti penduduk di kota Jambi, teman-teman. Jadi penduduk di kota Jambi semuanya dipindahkan ke Singapura, penuh Singapura, teman-teman. Nah, jadi kebayang kalau di Palembang, ya kan, mungkin bisa sampai nggak muat nih Singapura, ya kan. Itu penduduk 5 juta aja, pemegang polisnya aja 11 juta, ya kan. Jadi yang punya asuransi berapa orang nih? Satu orang tuh punya 2 polis, ya kan, bahkan lebih dari 2 polis. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Johnson, ya kan. Pak Johnson bilang bahwa di negara-negara apa namanya, maju, ya kan, itu punya polisnya luar biasa. Satu orang punya 2 buku. Terus di Jepang, teman-teman, jumlah polisnya ada 200 juta jiwa, ya kan. Sedangkan yang punya apa namanya, penduduknya itu 127 juta jiwa. Dan yang punya polis itu satu orang punya 1 polis atau bahkan ada yang punya 2 polis. Terus kita lihat nih di Malaysia, teman-teman. Di Malaysia itu apa namanya, yang punya asuransi itu cuma 2 juta polis, ya kan. Sedangkan dia punya penduduk itu adalah 27 juta penduduk, ya kan. Dan yang punya polis itu 0,44, teman-teman. Jadi kebayang dong, teman-teman ya. Dari penduduk yang 27 juta, ya kan, ternyata yang punya asuransi itu hanya sebagian orang, ya kan. Hampir rata-rata penduduk Singapura nggak punya asuransi, ya kan. Jadi ini adalah satu contoh ya, negara tetangga kita di Malaysia punya asuransi pun masih sangat minim. Kita lihat nih di Indonesia nih, ya kan, kita ngomongin apa namanya, negara orang, ya kan, tapi kita nggak lihat nih, ya kan, kita nggak berkaca pada diri kita sendiri, ya kan.
Yaitu di mana teman-teman, Indonesia punya polis itu 16 juta polis, teman-teman. Sedangkan yang penduduknya, kita penduduk yang paling banyak dari beberapa negara tetangga, ya kan, 250 juta jiwa, ya kan. Dan populasi orang yang punya polis per orangnya itu paling cuma 0,07. Jadi kalau disurvei dari ratusan penduduk, ya kan, ternyata cuma beberapa orang yang punya asuransi. Jadi ini menjadi satu sebuah opportunity atau sebuah peluang buat teman-teman agent yang baru, bahwa teman-teman nggak perlu khawatir. Ternyata penduduk Indonesia masih banyak, yang punya asuransi masih dikit. Jadi itu sangat peluang yang sangat luar biasa buat teman-teman bisa mencapai kesuksesan berikutnya bersama Prudential, teman-teman. Jadi itu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Kenapa mesti Prudential, teman-teman? Yang pertama, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa Prudential itu adalah percepatan income dan memiliki yaitu passive income. Yang kedua, teman-teman, Prudential itu memiliki jenjang karir yang sangat luar biasa. Yang ketiga, teman-teman, kita di satu lingkungan positif, yang membangun, teman-teman. Nah, jadi kalau lingkungan positif ini saya contohin, kalau saya dulu buka bengkel saya sepi, saya nggak boleh nanya ke bengkel yang lain. Karena kenapa? Bengkel yang lain nggak akan kasih tahu, ya kan, bagaimana caranya saya bisa punya bengkel rame, ya kan. Tapi di Prudential, ketika teman-teman hari ini nggak berhasil di Prudential, teman-teman tanya orang yang lebih dulu join Prudential. Dia akan mengajarkan teman-teman, dan dia akan benar-benar membantu teman-teman agar teman-teman bisa sukses. Itu lingkungan di Prudential. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu traveling. Teman-teman bisa dapatkan traveling yang saya dapatkan tadi beberapa benua, beberapa negara di beberapa benua di dunia, teman-teman. Itu teman-teman bisa dapatkan traveling secara gratis dari Prudential. Terus teman-teman, ya kan, flexible time, punya waktu yang fleksibel, ya kan. Jadi saya ceritain traveling, ya kan. Saya seumur hidup teman-teman paling jauh traveling cuma ke Jakarta, teman-teman. Berkat Prudential, teman-teman, semua negara hampir rata-rata saya udah datangin. Cuman mungkin ada beberapa negara yang belum saya datangin ya, teman-teman ya. Tapi saya cukup bersyukur, teman-teman, umur saya baru 27 tahun, ya kan, saya bisa pijakan kaki di Eropa, ya kan, main salju, ya kan, pakai pakai sirup marjan ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya self development, teman-teman. Self development, ya kan. Selanjutnya, teman-teman, kita bisa namanya happy dan healthy, ya kan. Kita di sini bisa happy, ya kan, ketemu dengan banyak orang, ketemu teman, ya kan. Kita bisa ketawa-tawa, happy, ya kan. Terus selanjutnya kita punya kehidupan bisa sangat sehat. Kenapa? Kita punya waktu yang fleksibel, ya kan. Kita bisa bagi waktu buat olahraga, teman-teman. Karena kenapa? Dengan kita punya banyak duit, tapi kita sakit-sakitan, buat apa, teman-teman? Jadi kita perlu ada namanya balance life. Kita butuh namanya satu kehidupan seimbang, teman-teman, antara cari duit dan namanya olahraga, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, itu dari kenapa Prudential, ada terakhir yaitu help people, yaitu kita menolong orang, teman-teman. Ada dua hal yang kita bisa tolong join di Prudential, ya kan. Yang pertama, teman-teman, ketika teman-teman menawarkan polis ke orang lain, ya kan, menawarkan asuransi ke orang lain, teman-teman sudah menolong keluarga tersebut buat apa? Buat merencanakan masa depan yang lebih baik. Jadi teman-teman nolongnya bukan nolong dia nggak bakal sakit, enggak, teman-teman, tapi nolong dia punya keluarga, punya perencanaan keuangan masa depan yang lebih baik. Contoh, misalkan orang sakit nih, asuransi yang cover, jadi uang tabungannya masih utuh. Contoh, ada kepala keluarga meninggal, ya kan, teman-teman santunkan asuransi jiwa 2 miliar atau 1 miliar. Istrinya dapat, anaknya dapat, ya kan. Teman-teman udah bantu keluarganya. Jadi teman-teman bantu bukan dalam artian orang nggak bakal sakit, orang nggak bakal meninggal. Itu bukan, teman-teman. Itu kuasa Tuhan ya, teman-teman. Yang kedua, teman-teman bantu orang-orang yang teman-teman ajak ke bisnis Prudential. Mungkin hari ini teman-teman diajak ke Prudential, mungkin itu adalah campur tangan Tuhan ya, teman-teman, melalui leader teman-teman untuk bagaimana teman-teman bisa sukses bersama Prudential, ya kan? Oke, teman-teman, di mana posisi teman-teman ketika teman-teman join Prudential, ya kan? Yang pertama, teman-teman jadi karyawan, teman-teman bukan sebagai seorang karyawan. Teman-teman menjadi seorang self-employed, teman-teman. Yang dimana teman-teman hari ini join Prudential, teman-teman datang ke Prudential dengan sendirian, ya kan? Teman-teman datang ke Prudential sendirian, ya kan? Ketika teman-teman jual asuransi, ya kan, prospek orang, teman-teman baru dibayar komisi oleh Prudential. Karena kenapa? Teman-teman mengandalkan dirinya teman-teman. Teman-teman kerja, teman-teman dapat duit. Nggak kerja, nggak bakal dapat duit. Nah, jualan ini, teman-teman, itu cuma cukup 1 tahun, ya kan? Kalau teman-teman ikutin arahan leader teman-teman, dan teman-teman sungguh-sungguh jalanin, ya kan. Di mana teman-teman, ketika teman-teman jadi agent, target capai, ya kan, untuk teman-teman menjadi seorang pebisnis franchise Prudential berikutnya, yaitu teman-teman
ketika teman-teman di posisi menjadi seorang leader, ya kan, teman-teman cuman buat 2 orang menjadi orang sukses, teman-teman. Cuman setiap tahun teman-teman buat 2 orang jadi orang sukses. Itu aja kuncinya, teman-teman. Setiap tahun buat orang sukses, teman-teman. Dengan sendirinya hidup teman-teman akan sukses, teman-teman. Itu prinsip di bisnis prudensial. Sama-sama kerja dan bekerja sama, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman berikutnya setelah teman-teman udah gelutin bisnis prudensial sangat luar biasa, teman-teman masuk menjadi ranah yaitu teman-teman posisi yaitu menjadi seorang investor, yang dimana teman-teman setiap tahun ciptakan 2 toko pusat, teman-teman. Kita bilang seperti pabrikan, teman-teman, yaitu menjadi seorang agency director, yaitu posisi tertinggi di prudensial, teman-teman. Teman-teman setiap tahun buat orang jadi orang sukses, 2 orang aja, teman-teman. Kuncinya cuma itu. Nah, itu bicara tentang tadi ya, teman-teman ya, bagaimana kita di prudensial, ya kan. Tapi hari ini teman-teman yang baru hari ini pertama kali dengar bisnis prudensial, teman-teman ngajak oleh leader teman-teman bukan menjadi seorang sales asuransi, bukan menjadi orang agen asuransi, bukan sebagai orang yang ngemis-ngemis nawarin orang asuransi, bukan, teman-teman. Tapi teman-teman hari ini diajak menjadi seorang profesional financial planner, yaitu merencanakan keuangan nasabah teman-teman, ya kan. Yang dari mana teman-teman lakukan, yaitu teman-teman edukasi nasabah teman-teman. Apa yang diedukasi, ya kan? Yang diedukasi adalah teman-teman edukasi yaitu health protection. Teman-teman tawarkan satu perlindungan kesehatan buat nasabah, buat keluarga, buat teman, buat relasi, buat tetangga atau siapapun yang teman-teman kenal. Selanjutnya, teman-teman, yang kedua, ketika orang udah punya health protection yang maksimal, teman-teman boleh tawarkan yaitu krisis income protection, yaitu proteksi dia punya penghasilan. Karena kenapa? Ketika orang kena sakit kritis, dia nggak bisa menghasilkan uang. Ketika dia nggak bisa menghasilkan uang, dia perlu satu uang buat kehidupan dia. Nah, itulah krisis income. Dia menghasilkan uang untuk dia gunakan buat keluarganya. Nah, ketika orang udah punya proteksi krisis income, kita tawarkan yang terakhir, teman-teman, yaitu life insurance. Yaitu kita tawarkan asuransi jiwa, teman-teman. Jadi kita bisa edukasi setiap orang, ya kan. Ketika orang sudah punya, kita bisa cari tahu kebutuhannya, dia butuhnya apa. Oke, selanjutnya teman-teman ya, saya lanjut. Step-stepnya, teman-teman ya. Step-stepnya kalau ketika teman-teman nih serius mau jalani prudensial nih, saya tunjukin cara saya buat saya bisa sampai hari ini, bisa sampai sukses, ya kan, di prudensial. Ini cara-caranya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman perlu lakukan adalah membangun trust, teman-teman. Jadi bangun trust atau kepercayaan dari nasabah, teman-teman. Karena ketika orang membeli sesuatu dari teman-teman, orang tersebut percaya dengan teman-teman. Kalau orang tersebut nggak percaya, berarti orang tersebut kita harus bangunkan dulu dia punya kepercayaan. Jadi orang nggak percaya nggak bakal beli ya, teman-teman ya. Ketika teman-teman udah bangun kepercayaannya, nasabah udah antusias mendengarkan teman-teman, ya kan. Teman-teman melihat atau mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Jadi cari tahu nih, ya kan. Mungkin contoh, ya kan, anaknya masih kecil-kecil, boleh tawarkan program proteksi keluarga dan lain sebagainya. Nanti saya jelasin ya, teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman udah cari kebutuhannya di mana, ya kan, teman-teman tawarkan solusi daripada teman-teman mau sampaikan ke nasabah teman-teman. Nah, solusinya seperti apa, teman-teman? Yang pertama nih, ya kan, yang saya tadi bilang, ya kan, cari tahu tadi, ya kan, ternyata anaknya masih kecil-kecil, teman-teman boleh tawarkan solusi. Oh ya, Bapak, Ibu, ya kan, saya lihat Bapak, Ibu kan anaknya masih kecil-kecil nih, ya kan, sedangkan Bapak mencari uang buat keluarga, ya kan. Bapak perlu namanya satu program, yaitu program perlindungan keluarga. Yang dimana, Pak, ya kan, kita mau buat anak kita ini nantinya, ya kan, punya pendidikan yang bagus, punya kehidupan yang baik, ya kan. Sedangkan pada saat kondisi ini, ya kan, anak kita masih kecil, dia butuh sekali namanya income, ya kan, yaitu penghasilan atau kita bilang dari kita nih sebagai seorang orang tua, ya kan. Nah, Bapak perlu namanya satu program perlindungan keluarga yang dimana dia akan menjaminkan kalau terjadi sesuatu sama kita nih, Pak, ya kan, uang akan terus mengalir kepada rekening keluarga kita, ataupun uang penjaminan buat keluarga kita, gitu, dari yaitu proteksi family. Yang kedua, teman-teman, proteksi aset, teman-teman. Jadi orang kadang-kadang udah keluarganya udah diproteksi, ya kan, dia ternyata asetnya perlu diproteksi, teman-teman lindungin, ya kan. Cara jualnya program proteksi sakit kritis, teman-teman.
Karena kenapa? Orang kena sakit seperti kanker, ya kan, jantung, ya kan, gagal ginjal, paru, ya kan, terus juga seperti Olga, ya kan, dia seperti Olga ya, meningitis bakterial, itu butuh biaya yang sangat cukup banyak sekali. Sehingga kalau orang nggak punya satu perencanaan, asetnya satu persatu akan dia gugurkan, atau kita bilang dia jual. Buat apa? Buat kehidupan dia, buat berobat dia. Sehingga kita butuh proteksi. Terus selanjutnya, perlindungan hutang bank, teman-teman. Jadi cari tahu nih, klien kita, calon nasabah kita punya utang di bank nggak, kita bisa tawarkan untuk jaminan biar hutang-hutangnya lunas kalau terjadi resiko. Nah, yang keempat, paper asset, teman-teman. Di mana paper asset ini, ya kan, ketika orang udah punya aset banyak, udah asuransi lengkap, semua lengkap, ternyata dia butuh namanya warisan. Warisan buat siapa? Buat anaknya, ya kan. Orang kumpulin ruko 100 pintu, ya kan, orang punya tanah 100 hektar, ya kan, pada saat dia tua dan meninggal, ya kan, dia tinggalkan ke siapa, teman-teman? Dia tinggalkan ke dia punya anak, ya kan, dia punya keluarga, teman-teman. Sehingga teman-teman, ketika orang punya aset, ya kan, jangan sampai orang tersebut nggak nikmatin, ya kan. Sehingga teman-teman, sebagian orang, ya kan, dia belikan satu program paper asset, di mana paper asset ini untuk menjamin dia punya keluarga, sebagian uangnya dia gunakan untuk happy, ya kan, enjoy life, teman-teman, kehidupan daripada orang tersebut. Jadi teman-teman boleh sharing ke nasabah. Yang terakhir teman-teman yaitu health protection. Health protection ini bertujuan untuk penjaminan kesehatan. Jadi teman-teman boleh tawarkan kesehatan untuk jamin kesehatannya ya. Oke, itu aja yang teman-teman yang tadi langkah-langkah prospek, ya kan. Nah, ada lanjutannya teman-teman. Ketika teman-teman udah tawarkan solusi, selanjutnya teman-teman minta datanya yaitu KTP. Ketika teman-teman udah dapat KTP, teman-teman jelaskan proposal. Terus antar proposal, teman-teman jelaskan proposal tersebut, dan pada saat teman-teman jelasin ada penolakan dari nasabah. Pastinya ya, nasabah pasti nolak, ya kan, masih punya cicilan, masih banyak angsuran, ya kan, anak masih sekolah, ya kan, pokoknya banyaklah yang disampaikan oleh nasabah-nasabah dari teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa kasih satu pemahaman, ya kan, membuat nasabah itu percaya dan trust, ya kan, dan nasabahnya tenang, ya kan, teman-teman akan ada namanya closing. Nah, pada saat closing, teman-teman harus namanya melakukan yaitu service, yaitu customer, teman-teman. Jadi orang tersebut udah nitipin duit, kita harus layanin ya, teman-teman ya. Karena kenapa? Orang tersebut udah percaya sama kita, jangan kita sia-siakan kepercayaannya, teman-teman. Karena dengan kondisi itu, teman-teman bisa akan mendapatkan rekomendasi, yaitu referensi nasabah-nasabah baru. Nah, teman-teman, apa yang kita dapat ketika kita udah menjual produk dari Prudential? Yang pertama, teman-teman dapat namanya profit sharing. Prudential akan kasih teman-teman yaitu profit sharing, ya kan, sebesar 100,5%. Jadi kebayang ya, ketika teman-teman jual satu buah air mineral, ya kan, satu dus, ya kan, teman-teman jual satu dus, untungnya satu, ya kan, satu kali. Tapi ketika teman-teman jual polis Prudential, teman-teman akan dibayar 5 tahun, teman-teman. Jadi sehingga inilah yang membuat saya mau melihat bisnis Prudential. Ini saya contohin, teman-teman ya. Bulan Maret closing 4 nasabah, ya kan, dengan premi 1 juta, ya kan, income-nya 1,4 juta. Di bulan April closing 4 nasabah dengan premi 1 juta, dapat income 2,8. Di bulan Mei cari orang 8 orang, ya kan, cari nasabah ya, bantu nasabah 8 orang dengan premi 1 juta, income 5,6 juta. Ternyata di bulan Juni kita anak libur sekolah nih, ternyata kita libur prospek, teman-teman. Nah, kita masih dibayar Prudential 5,6 juta. Di bulan Juli kita cari 4 nasabah lagi, teman-teman, dengan premi 1 juta, itu kita dapat income 7 juta, teman-teman. Jadi kalau saya lihat bisnis Prudential ini seperti bola salju, teman-teman. Dia akan gulung sehingga teman-teman akan menjadi bola salju yang besar sekali income-nya, teman-teman. Nah, ini saya contohin 2020 punya nasabah total 20 orang dengan premi 1 juta, ya kan? Omset 1 tahunnya 200 juta, ya kan? Income teman-teman 7 juta per bulan, teman-teman. Ini income yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi dengan bantu 20 orang, premi 1 juta, teman-teman dibayar komisi 7 juta per bulan, ya kan? Luar biasa ya Prudential ya. Itu dari segi jualan, teman-teman. Tapi hari ini teman-teman, saya ngajak teman-teman, ya kan, buat jangka panjang. Jadi bukan cuma jadi agent abal-abal ya, agent 007 cuman jual asuransi, ya kan? Ketika jual market habis, ya kan, udah habis itu mundur, ya kan, nggak jadi agent lagi. Tapi teman-teman lihat bisnis Prudential untuk jangka panjangnya, teman-teman. Ini yang saya mau sharing. Teman-teman, di Prudential itu ada income dan jenjang karir, ya kan.
yang dimana itu harus satu percepatan ya. 3 tahun teman-teman join Prudential ya kan, income teman-teman tuh 60 juta per bulan teman-teman. Dan 3 tahun pula teman-teman menjadi seorang posisi yang tertinggi, yaitu menjadi agency director. Nah, ini beberapa skema jenjang karir teman-teman ya. 4 tahun ke atas teman-teman, income teman-teman itu akan mendapatkan posisi tertinggi ya kan. Dan bahkan ada yang lebih tinggi lagi ya. Income-nya 100 juta per bulan teman-teman. Jadi dari 7 juta, tahun ke depannya associate agency director, income 30 juta. Tahun ketiga teman-teman menjadi agency director, income-nya 60 juta. Dan di tahun keempat kalau teman-teman lihat bisnis ini sangat besar, income-nya 100 juta per bulan. Nah, inilah yang saya bilang bisnisnya sangat luar biasa, ya kan? Dimana teman-teman dapat off-riding dan royalty, ya kan? Nah, ini teman-teman, off-riding dan royalty yang teman-teman bisa nikmatin, ya kan? Mulai dari kapan? Mulai dari teman-teman hari ini membangun bisnis Prudential. Bukan besok-besok, ya kan? Tapi hari ini teman-teman mulai bisnis Prudential. Nah, ketika teman-teman udah tahu ya kan bisnis Prudential adalah bisnis sangat besar ya kan. Apalagi nih yang Prudential akan support ya kan. Apalagi yang Prudential akan bantu kita. Yang pertama teman-teman, Prudential akan memberikan satu pelatihan komprehensif dan profesional. Kebayang dong, pelatihan profesional teman-teman. Dan pelatihan itu teman-teman nggak perlu bayar teman-teman. Dan ada yang beberapa yang berbayar, tapi jarang sekali Prudential berbayar. Karena kenapa? Prudential semuanya rata-rata dia subsidi, dia yang ambil alih, dia yang bayar. Ya kan, mau jalani bisnis di mana lagi, Prudential supportnya sampai gratis kita dikasih. Terus selanjutnya teman-teman, dukungan dari kantor pemasaran mandiri. Teman-teman, kantor Prudential itu di seluruh Indonesia sangat banyak sekali teman-teman. Jadi Prudential di Indonesia ada di Jakarta, di mana, di Bandung ya kan, di Palembang, Pekanbaru, Batam ya kan, Padang dan lain sebagainya ya kan. Kantor Prudential sangat banyak. Ya, salah satunya teman-teman ya, saya teman-teman ya, salah satu founder dari kita punya agensi kantor pemasaran mandiri yaitu PruBright ya teman-teman ya, PruBright di Jambi teman-teman. Jadi kita ingin menunjukkan taring kita ya kan, bahwa Prudential PruBright itu kita go nasional teman-teman ya. Jadi kita aminin ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, selain dukungan dari kantor pemasaran mandiri, teman-teman akan dimentorin oleh partner atau leader teman-teman. Nah, partner atau leader teman-teman itu adalah kita bilang teman ya kan, untuk teman-teman bisa sukses teman-teman. Nah, mentor teman-teman itu ya kan, itu nggak ada pungut biaya apapun sama teman-teman ya kan. Dia akan bantu teman-teman dengan luar biasa, akan support teman-teman agar teman-teman bisa jadi orang sukses di Prudential. Selanjutnya dukungan teknologi. Prudential lagi-lagi nih perusahaan nomor 1 yang cepat sekali nih ya kan, ketika perubahan zaman, perubahan teknologi ya kan. Prudential itu sangat cepat sekali dia merubah, dia punya sistem menjadi ke teknologi ya kan. Karena kenapa? Dia lihat digital begitu cepat ya kan. Kalau kita nggak merubah ya kan, kita akan ketinggalan zaman. Jadi Prudential berubah juga. Nah, apa yang Prudential kasih nih? Yaitu salah satunya PruForce ya kan. Selanjutnya SFA dan selanjutnya Pulse dan Direct Mile. Direct Mile ini kita bisa email kalau kita ada komunikasi dengan Prudential. Nah, aplikasi yang Prudential pakai yang pertama tuh nomor 1 adalah PruForce dan yang nomor 3 adalah Pulse teman-teman. Nah, aplikasi ini teman-teman nggak perlu pusing ya kan, teman-teman tinggal cari di Play Store ya kan, di App Store ya kan. Ini akan memberikan teman-teman bantuan agar teman-teman bisa menjalankan Prudential, dapatkan income di Prudential dengan cara apa? Dengan cara satu genggaman teman-teman, yaitu di dalam smartphone teman-teman. Jadi kebayang dong, teman-teman nggak perlu bawa printer, nggak perlu ngeprint kertas ya kan, teman-teman dari handphone teman-teman bisa cari duit dan duitnya cepat sekali ditransfer oleh Prudential. Nah teman-teman, ini ada satu quote yang sangat luar biasa teman-teman ya, sebagai penutup daripada sharing saya hari ini kepada teman-teman ya kan. Mungkin kalau ada salah kata ya teman-teman ya, quote ini teman-teman bisa lihat ya, mungkin banyak ya kan, kita nggak penting teman-teman orang lihat kita tuh seperti apa teman-teman, yang terpenting tuh kita melihat diri kita tuh segalanya teman-teman. Jadi nggak perlu dengerin omongan orang lain. Banyak sekali di luar sana kadang-kadang ketika kita mau menjalankan sebuah bisnis baru, orang udah bilang, aduh Johan, kenapa kamu jalani Prudential agent udah banyak ya kan, nasabah udah banyak, kamu udah terlambat, dia bilang gitu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua teman-teman ya kan, Prudential ya kan, kamu jalani asuransi janganlah ya kan, karena kenapa, kamu nggak bisa ya kan, kamu orangnya nggak pandai ngomong ya kan.
ngapain kamu jalani prudensial, ya kan? Banyak orang di luar sana banyak memberi satu hal-hal negatif, teman-teman, ya kan? Tapi orang di luar sana memberikan hal negatif, tapi nggak memberikan uang buat kita, teman-teman. So, yang terpenting, teman-teman, lihatlah diri teman-teman apa adanya, ya kan? Dan teman-teman yakinin bahwa teman-teman bisa menjadi orang sukses berikutnya di Prudential. Karena kenapa, teman-teman? Di Prudential orang lain bisa, ya kan? Kenapa saya nggak bisa? Orang lain makannya nasi, ya kan? Kenapa saya nggak bisa? Karena sama-sama makan nasi, ya kan? Nah, itu saja quotes penutup saya, teman-teman. Mungkin kalau ada salah akhir kata, ya kan? Saya kembalikan kepada MC Ibu Suci. Thank you banyak atas waktunya. Thank you. Selamat pagi, teman-teman. Thank you, Pak Johan. Luar biasa Sama-sama, sekali sharingnya. Sama-sama, Bu. Saya paling suka slide yang terakhir. Thank you, Pak Johan, sharingnya luar biasa. Mungkin Thank you, kita Bu. buka satu sesi pertanyaan, satu aja pertanyaan untuk Pak Johan. Kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Untuk teman-teman yang ada di line atau Bapak Ibu undangan yang calon tenaga pemasar yang baru bergabung malam ini, silakan ada pertanyaan untuk Pak Johan. Ada? Silakan raise hand atau misalnya di unmute. Ada dari teman-teman? Nggak ada ya?